Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menjaga kesehatan kita dan memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Masih melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang kaidah-kaidah dalam lughah al-Arabiyah. Dan pembahasan kita masih meneruskan pembahasan yang kemarin, yaitu pembahasan tentang fiil apabila ditinjau dari sisi perubahan harokatnya. Telah kita bahas dalam pertemuan yang lalu bahwa fiil apabila ditinjau dari sudut pandang perubahannya, maka akan terbedakan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah fiil yang disebut dengan fiil yang mabni. Fiil yang mabni adalah fiil yang tidak bisa mengalami perubahan. Fiil yang tetap bacaannya tidak berubah. Meskipun tanda mabninya satu fiil dengan fiil yang lain bisa saja berbeda, tetapi dalam kondisi tersebut dia tidak akan pernah berubah. Itulah yang disebut dengan fi'il mabni. Dan telah kita bahas bahwa fi'il mabni ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah fi'il madhi. Seluruh fi'il madhi tanpa terkecuali, ya, dari semua bentuk dhamirnya, baik dari dhamir huwa sampai dhamir nahnu, maka semuanya adalah mabni, tidak terkecuali. Dan kemarin juga sudah kita bahas apa saja tanda mabninya dari fi'il madhi tersebut. Yang kedua adalah fi'il amr. Fi'il amr juga mabni, ya, dari semua bentuk fi'il amrnya, mulai dari dhamir anta sampai dhamir antunna, ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagian dari fi'il mudhari. Itu dua kelompok dari fi'il mudhari, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan nun, yaitu nun niswah, nun yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah jamak muannas. Dan yang kedua adalah nun taukid secara langsung. Itulah tiga kelompok dari fi'il-fi'il yang mabni yang tetap, dan alhamdulillah kita sudah membahasnya, menyelesaikannya dalam pertemuan sebelumnya. Kali ini insyaallah ta'ala pada pertemuan kita yang ke-9 masih melanjutkan satu bagian yang kedua yang belum terbahas. Masih dalam pembahasan fi'il apabila ditinjau dari perubahannya. Kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab adalah sebagai kebalikan dari fi'il yang mabni. Kalau fi'il yang mabni adalah fi'il yang tetap, yang tidak bisa berubah.
harokatnya, hurufnya, ya. Maka kebalikannya adalah fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab berarti fi'il yang bisa berubah, ya, apabila didahului oleh amil atau sesuatu yang menjadikan lafaz tersebut bisa berubah, yang nanti insya Allah akan kita bahas. Ya, materi kita pada pertemuan ini adalah khusus tentang membahas fi'il mudhari atau fi'il yang mu'rab. Apa target kita dalam pertemuan ini? Setidaknya ada 2 target yang harus kita capai. Pertama, kita akan mengetahui tentang definisi, pengertian dari fi'il mu'rab itu sendiri. Yang kedua adalah kita harus mengetahui tentang apa bentuk-bentuk amil atau perubah harokat yang menjadikan fi'il mu'rab itu berubah. Apa saja amil tersebut, apa maknanya, ya, dan juga contoh-contohnya insyaallah akan kita dapatkan dalam pembahasan kita yang ke-9 ini insyaallah ta'ala biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan dari pertemuan kita yang ke-9. Pada halaman yang ke-58 dari modul yang telah kita sebutkan, kitab Ta'sil Lughah Al-Arabiyyah, pada halaman 58 bahwa fi'il mu'rab, al-fi'lu al-mu'rabu, fi'il mu'rab ialah fi'il yang berubah bentuk akhirnya, bisa berubah karena kemasukan amil, karena didahului oleh amil. Amil adalah sesuatu yang bisa merubah harokat, ya. Kalau fi'il mabni adalah fi'il yang tetap, tidak berubah meskipun didahului oleh amil. Maka kalau fi'il mu'rab adalah fi'il ini bisa berubah, ya, karena apabila dimasuki oleh amil. Nanti akan kita bahas apa saja amil yang bisa merubah keadaan daripada fi'il yang mu'rab tersebut. Kemudian fi'il yang mu'rab hanya ada 1 golongan saja. Ya, fi'il mu'rab itu hanya ada 1 kelompok saja. Siapa mereka? Yaitu semua fi'il mudhari. Semua fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun. Ya, yang tidak bersambung dengan nun, baik nun niswah maupun nun taukid secara langsung. Ya, karena fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid itu masuk dalam golongan yang pertama, yaitu fi'il yang mabni. Maka selebihnya, ya, selebihnya daripada itu, maka dialah yang disebut dengan fi'il yang mu'rab. Ya. Jadi fi'il mu'rab hanya ada 1 golongan. Ketahuilah bahwa fi'il itu hanya 3 kelompok. Pertama fi'il madhi, kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga fi'il amr. Fi'il madhi, fi'il amr masuk golongan yang pertama dari kelompok fi'il yang mabni. Masih ditambah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun. Ya. Nun niswah maupun nun taukid itu juga masuk dalam kelompok yang pertama dari fi'il yang mabni. Nah, fi'il yang mu'rab hanya 1 bagian saja, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun, baik nun niswah maupun nun taukid secara langsung. Itulah fi'il yang mu'rab. Baik. Kita akan lihat apa saja contoh, ya, dari fi'il yang mu'rab. Kita ambilkan di sini contoh pada fi'il mudhari yadrusu. Ya, kita akan melihat bentuk-bentuk dari fi'il mudhari yang mu'rab. Apa saja lafaz-lafaznya, ya. Ketika fi'il mudhari itu kita kaitkan dengan dhamir sebagai subjek, sebagai pelaku dari kata kerja tersebut. Sebagaimana kemarin kita bahas bahwa fi'il madhi itu bisa dikaitkan dengan dhamir, di mana dhamir tersebut adalah sebagai subjek pelaku dari fi'il madhi tersebut. Ya, sehingga kita mengetahui semua bentuk dan lafaz dari fi'il madhi. Nah, sekarang kita juga akan bahas bahwa fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari juga bisa dikaitkan dengan dhamir, yang mana dhamir itu akan menjadi pelaku dari fi'il tersebut, dan
kita mengambil satu contoh yang akan kita jadikan sebagai patokan dan acuan, di mana fiil mudhari yang lain akan mengacu dan mengikut kepada patokan ini. Kita akan ambil satu contoh fiil mudhari. Yang kita ambil di sini adalah fiil yadrusu. Ya, fiil yadrusu yang artinya adalah sedang belajar. Ya, dari kata kerja darasa yadrusu yang artinya belajar. Maka semua bentuk dari fiil mudhari tersebut, fiil mudhari yang masuk dalam kelompok fiil mudhari yang mu'rab adalah sebagai berikut ketika kita kaitkan, kita hubungkan dengan dhamir. Bisa diperhatikan pada halaman 58. Ya, di situ fiil mudhari yadrusu. Pada dhamir huwa. Pada dhamir huwa lafadznya adalah yadrusu, ya, tidak ada tambahan lafadz dan huruf apapun. Ya, maka berarti yadrusu, ya, kita terjemahkan adalah dia seorang laki-laki sedang belajar. Ya, karena huwa adalah menunjukkan mudzakkar dan mufrad. Kemudian pada dhamir huma, ya, pada dhamir huma adalah menunjukkan musanna mudzakkar, dua orang laki-laki. Maka lafadz fi'il mudhari pada dhamir huma akan mengalami perubahan, yaitu menjadi yadrusani. Lihat, ya, pada dhamir huma akan menjadi yadrusani, di mana ada tambahan alif dan nun. Ya, yadrusani kita artikan mereka dua orang laki-laki sedang belajar. Ya, dhamir huma. Kemudian pada dhamir hum juga akan berubah lafadznya. Fi'il mudhari pada dhamir hum akan menjadi lafadz yadrusuna. Ya, kita lihat di situ ada tambahan huruf waw dan nun. Ya, ada tambahan huruf waw dan nun. Yadrusuna. Maka lafadz yadrusun, hum yadrusuna kita artikan, ya, mereka para laki-laki sedang belajar, karena hum artinya adalah jamak mudzakkar. Kemudian dhamir yang selanjutnya adalah dhamir hiya. Maka lafadz fi'il mudhari akan berubah menjadi tadarusu. Lihat, pada dhamir hiya akan sangat mirip dengan dhamir huwa. Cuma bedanya satu. Kalau pada dhamir huwa, huruf pertamanya menggunakan huruf ya, yadrusu. Tetapi pada dhamir hiya, huruf ya berubah menjadi ta. Ya, maka lafadznya menjadi tadarusu. Ya, tadarusu kita artikan dia satu orang wanita sedang belajar, karena hiya adalah mufrad dan mu'annas adalah mufrad dan mu'annas. Ya. Kemudian selanjutnya adalah huma. Huma mu'annas. Maka lafadz dari fi'il mudhari menjadi tadarusani. Ya, sama seperti tadi ada tambahan alif dan nun untuk dhamir huma. Hanya saja karena ini adalah huma mu'annas, maka huruf pertamanya adalah ta, bukan ya. Ya. Inilah bedanya antara huma mudzakkar dan huma mu'annas. Ya, kalau menggunakan ya berarti mudzakkar, kalau menggunakan awalan ta berarti dia huma mu'annas. Tadarusani kita artikan apa? Mereka dua orang wanita sedang belajar. Baik. Selanjutnya pada dhamir hunna, ya, diperhatikan pada dhamir hunna di situ kita lihat kosong. Ya. Kenapa kosong? Apa tidak ada lafadz fi'il mudhari di situ? Ya, kita jawab sebenarnya ada. Ada lafadz fi'il mudhari di situ. Hanya saja tidak kita tampilkan karena fi'il mudhari pada dhamir hunna itu masuk dalam golongan fi'il yang pertama, yaitu fi'il yang mabni. Kita sebutkan tadi di awal. Fi'il mudhari yang mabni diantaranya adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah. Lah, pada dhamir hunna, setiap fi'il mudhari pada dhamir hunna itu akan bersambung dengan nun niswah. Karena hunna itu artinya adalah jamak mu'annas, ya,
jamak dan muannas. Apa lafadz dari fi'il mudhari di situ? Ya, lafadznya adalah yadarusna. Tetapi tidak kita tampilkan. Sekali lagi, tidak kita lafadzkan, tidak kita tuliskan, bukan karena tidak ada lafadznya, ada, namun karena lafadz yadarusna itu masuk dalam kelompok fi'il yang mabni. Padahal yang sedang kita bahas sekarang adalah fi'il yang mu'rab, ya. Yang sedang kita bahas adalah fi'il mu'rab. Jadi pada dhamir hunna lafadznya adalah yadarusna, yang artinya mereka para wanita sedang belajar, ya. Tetapi tidak kita tuliskan karena yadarusna adalah masuk dalam kelompok fi'il yang mabni. Selanjutnya untuk dhamir mukhatab, ya, lawan bicara. Di situ dhamir anta, ya. Kita perhatikan dhamir anta lafadz fi'il mudhari'nya menjadi tadrusu. Ya, kalau kita perhatikan lafadz tadrusu itu sama dengan lafadz apa? Lafadz pada dhamir hiya. Kita lihat pada dhamir hiya tadrusu. Pada dhamir anta tadrusu. Ya, berarti fi'il mudhari' tadrusu bisa diartikan dengan dua arti. Bisa kita artikan hiya tadrusu, dia satu orang wanita sedang belajar. Juga bisa kita artikan anta tadrusu, Anda, kamu seorang laki-laki sedang belajar. Lalu bagaimana kita bisa bedakan apakah tadrusu itu maksudnya hiya, dia seorang wanita, atau tadrusu itu adalah anta, kamu seorang laki-laki, ya. Maka baru dapat kita bisa bedakan apakah dia hiya atau dia anta apabila lafadz tadrusu sudah masuk dalam kalimat. Ya, sudah masuk dalam sebuah kalimat, baru akan kita bisa bedakan, oh ini adalah tadrusu yang maksudnya hiya atau ini adalah tadrusu yang maksudnya anta. Tetapi kalimat lepas, ya, kalimat sendiri, tadrusu bisa diterjemahkan dua. Bisa hiya, dia seorang wanita sedang belajar, atau anta, ya, Anda seorang laki-laki sedang belajar. Kemudian pada dhamir antuma lafadz fi'il mudhari' akan menjadi tadrusani, ya, sama ada tambahan alif dan nun, dan awalnya, huruf awalnya adalah ta, ya. Berarti tadrusani lafadznya mirip dengan apa? Dengan lafadz pada dhamir huma muannats. Kita lihat sama lafadznya persis, huma muannas tadrusani, antuma mudzakkar juga tadrusani. Ya, berarti tadrusani bisa diartikan dengan dua arti. Bisa huma, mereka dua orang laki-laki, mereka dua orang perempuan sedang belajar. Atau kita artikan antuma, kalian, ya, dua orang laki-laki sedang belajar, ya. Selanjutnya adalah dhamir antum, ya. Lafadz pada dhamir antum akan menjadi tadrusuna, ya, tadrusuna. Kita artikan tadrusun adalah kalian para laki-laki sedang belajar, ya. Bisa dilihat di situ ada tambahan waw dan nun, ya, karena dia menunjukkan jamak mudzakkar, ya. Perbedaan antara antum dengan hum, ya, sama-sama jamak mudzakkar, adalah huruf awalnya. Lihat, kalau dhamir hum, ya, huruf awalnya menggunakan awalan ya, ya, yadrusun, yadrusuna. Tetapi dhamir antum awalannya hurufnya menggunakan huruf ta. Inilah perbedaan antara dhamir ghaib, ya, menggunakan ya, dhamir mukhatab menggunakan ta. Ya, ini penting. Selanjutnya adalah lafadz fi'il mudhari' pada dhamir anti. Ya, pada dhamir anti lafadznya akan menjadi tadrusina. Ya, lihat di situ tadrusina ada perubahan lafadz, ya, di mana akan ada tambahan huruf ya dan nun. Ya dan nun menjadi tadrusina. Tadrusina, anti tadrusina. Anti artinya adalah mufrad muannas. Berarti tadrusina kita artikan Anda seorang wanita sedang belajar, ya, sedang belajar. Kemudian dhamir antuma muannats.
Antuma muannas lafadznya adalah tadrusani. Ya, kita lihat tadrusani lafadznya mirip dengan yang tadi apa? Pada dhamir antuma mudzakkar dan pada dhamir huma muannas. Tiga lafadz sama. Tiga dhamir. Berarti tadrusani bisa diterjemahkan huma muannas, bisa diterjemahkan antuma mudzakkar, bisa diterjemahkan antuma muannas. Selanjutnya adalah pada dhamir antuna. Lihat pada dhamir antuna sama tidak ada lafadznya atau tidak kita sebutkan. Kenapa? Persis dengan tadi ya, pada dhamir hunna, karena pada dhamir antuna fi'il mudhari' tersebut akan bersambung dengan nun niswah sehingga masuk dalam golongan yang pertama fi'il yang mabni. Apa lafadznya? Lafadznya adalah tadarusna. Sama dengan lafadz pada dhamir hunna, tetapi bedanya adalah kalau dhamir hunna menggunakan awalan ya. Ya darusna menggunakan ya. Ya darusna. Adapun pada dhamir antunna menggunakan awalan ta. Ya, menjadi tadarusna, ya. Tadarusna. Ya, artinya kalian para wanita sedang belajar. Kemudian pada dhamir ana, ya, selanjutnya pada dhamir ana lafadznya adalah adarusu. Kita lihat di situ perbedaannya adalah pada dhamir ana maka huruf awalannya berubah menjadi huruf hamzah, ya. Adarusu berubah menjadi hamzah, adarusu, ya. Kemudian pada dhamir nahnu, ya, pada dhamir nahnu juga sama, ada perubahan di awalnya, yaitu berubah menjadi huruf nun, menjadi nadrusu, ya, menjadi nadrusu. Kalau adrusu dhamir ana, berarti artinya saya atau aku sedang belajar, ya. Maka kemudian nadrusu dhamir nahnu, berarti ya kami sedang belajar. Inilah para ikhwan dan para akhwat tentang lafadz-lafadz yang ada pada fi'il mudhari', semua lafadz fi'il mudhari' yang mu'rab, ya. Sekali lagi adalah lafadz-lafadz fi'il mudhari' yang mu'rab ketika kita kaitkan dengan dhamir. Dan semua lafadz-lafadz ini hukumnya mu'rab, bisa berubah. Bagaimana perubahannya nanti akan kita sebutkan setelah ini insyaallah. Yang penting kita tahu dulu apa saja lafadz fi'il mudhari' yang mu'rab. Kita contohkan di sini fi'il yadrusu. Dan fi'il ini dapat kita tukar, dapat kita ganti dengan fi'il mudhari' yang lain. Ya. Acuannya sama seperti ini, ya. Perubahannya persis seperti ini. Makanya sebelum kita ganti dengan fi'il yang lain, sebaiknya kita hafalkan dulu perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari' yadrusu. Ya, di sini ya akan kita jumpai perubahannya. Yadrusu menjadi yadrusani, yadrusuna, tadrusu, tadrusani, yadrusna pada dhamir hunna. Ya. Kemudian anta tadrusu, tadrusani, tadrusuna, antum, ya. Kemudian tadrusina, tadrusani, tadrusna, antunna. Ya, kemudian ana adrusu, nadrusu, ya. Nah, kalau kita sudah hafal ini, baru bisa kita terapkan contoh yang lain dari fi'il mudhari'. Kita ambil satu contoh, misalkan fi'il mudhari' yaktubu, yang artinya menulis, ya. Yaktubu artinya menulis. Bisa kita terapkan seperti fi'il yadrusu sesuai dengan dhamirnya. Kita akan terapkan, ya. Contoh misalkan yaktubu akan menjadi yaktubu, yaktubani, yaktubuna pada dhamir hum, yaktubuna, ya. Kemudian taktubu, taktubani, yaktubana, ini pada dhamir hunna, ya. Kemudian anta taktubu, taktubani, taktubuna, ini antum, ya. Kemudian taktubina, taktubani, taktubana, ini dhamir antunna, ya. Lalu dhamir ana aktubu, naktubu, ya. Ini fi'il yaktubu, cara mengartikannya persis seperti tadi, sesuaikan dengan dhamirnya, ya.
Sesuaikan dengan dhamirnya, apakah mudzakkar, apakah muannas, apakah mufrad, apa musanna atau jama'. Ya. Kita ambil satu contoh yang lain, ya, supaya menjadi lebih paham. Kita ambil misalkan contoh fi'il mudhari' yajlisu. Ya, yajlisu artinya duduk. Ya, artinya sedang duduk. Kalau kita terapkan sesuai dengan lafaz-lafaz pada fi'il mudhari' ini, maka akan kita dapatkan lafaz yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Itu dhamir hum. Kemudian tajlisu, tajlisani, yajlisna. Ini dhamir hunna, ya. Kemudian anta tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Ini dhamir antum, ya. Kemudian tajlisina, tajlisani, tajlisna. Ini dhamir antunna, ya. Lalu dhamir ana adalah ajlisu, saya sedang duduk, najlisu, kami sedang duduk. Dan seperti itu terus, ya, semua fi'il mudhari tanpa terkecuali bisa dimasukkan, diterapkan, ya, sesuai dengan dhamirnya sebagaimana lafaz yadrusu ini, ya. Nah, semakin sering kita membuat contoh dari fi'il-fi'il yang lain, maka ya kita akan semakin memahami tentang perubahan lafaz dari fi'il mudhari yang mu'rab tersebut. Baiklah para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui apa saja lafaz-lafaz dari fi'il mudhari yang mu'rab. Ya, lafaz-lafaz dari fi'il mudhari yang mu'rab, yaitu lafaz fi'il mudhari yang bisa berubah, ya, bentuknya apabila dimasuki oleh amil. Pembahasan yang setelahnya adalah apa saja perubahan i'rab, ya, perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari tersebut. Inilah yang disebut dengan istilah al-i'rab. Ya, i'rab artinya adalah perubahan kata, ya, perubahan kata karena didahului oleh amil. Ya, perubahan lafaz, perubahan kata yang didahului oleh amil, itulah definisi dari i'rab, ya. Taib. Dan kemudian i'rab pada fi'il mudhari ada 3 macam. Ada 3 macam i'rab, ya, perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari yang mu'rab. Apa saja 3 i'rab tersebut? Pada halaman 59. Yang pertama, i'rab fi'il mudhari yang pertama adalah i'rab majzum. Ya, majzum atau ada yang mengistilahkan dengan istilah jazm. Majzum atau jazm. Kapan fi'il mudhari yang mu'rab tersebut kita i'rab dengan i'rab majzum atau i'rab jazm, ya, adalah apabila fi'il mudhari tersebut didahului oleh amil jazm. Amil jazm, perubah yang menjadikan fi'il mudhari itu menjadi majzum. Ya, kita lihat di situ ada satu contoh. Nanti akan kita sebutkan apa saja amil-amil jazm. Setelah ini insyaallah kita lihat di situ ada contoh Muhammadun lam yadrus. Muhammadun lam yadrus artinya Muhammad tidak sedang belajar. Mana amil jazm? Di situ amil jazm adalah lam. Ya, amil jazm yang lain akan kita bahas setelah ini. Kita lihat di situ fi'il yadrus. Asalnya yadrusu, ya. Sekarang karena didahului oleh amil jazm berubah menjadi yadrus, di mana harokat huruf sin berubah menjadi sukun. Ya, dan sukun adalah salah satu tanda dari tanda jazmnya fi'il mudhari. Ya, nanti juga akan kita bahas apa saja tanda jazm dari fi'il mudhari. Ya, tapi yang jelas di situ yadrus majzum. Kenapa? Karena didahului oleh amil jazm yaitu lam. I'rab fi'il mudhari yang kedua adalah mansubun. Mansub atau juga boleh disebut dengan istilah nasab. Mansub atau nasab. Kapan fi'il mudhari itu di i'rab mansub atau nasab? Yaitu apabila fi'il mudhari tersebut didahului oleh amil nasab. Apabila ada amil nasab yang mendahuluinya. Apa saja amil nasab? Kita bahas nanti setelah ini. Di antara contoh amil nasab adalah lan. Ya, lan.
Contoh, Muhammadun lan yadrusa. Artinya Muhammad tidak sedang belajar, sama artinya. Ya. Di situ ada amil nasab yaitu lan. Maka fiil yadrusu akan berubah menjadi lan yadrusa. Diperhatikan di situ harokat huruf sin berubah menjadi fathah. Dan fathah adalah salah satu tanda dari tanda nasabnya fiil mudhari yang nanti sebentar lagi akan kita bahas apa saja tanda nasab, ya. Apa saja tanda-tanda nasab dari fiil mudhari, di antaranya adalah fathah. Ya. Di situ Muhammadun lan yadrusa, yadrusa berubah i'rabnya menjadi mansub. Kenapa? Karena ada yang merubah. Apa itu? Amil nasab, yaitu lan. Ya. Selanjutnya adalah i'rab fi'il mudhari. Yang ketiga adalah i'rab marfu'un, atau juga boleh disebut dengan istilah rafa. Marfu' atau rafa. Kapan fi'il mudhari itu di i'rab marfu' atau rafa? Yaitu apabila tidak didahului oleh dua bentuk amil di atas. Ya, artinya fi'il mudhari yang marfu' adalah fi'il mudhari yang tidak ada satupun amil, baik amil nasab maupun amil jazm. Jadi ketika tidak ada amil, itulah marfu'. Ya, itulah fi'il mudhari yang marfu' atau rafa. Contoh, Muhammadun yadrusu. Muhammadun yadrusu. Ya, di situ yadrusu tidak ada amil yang mendahulinya, tidak ada lam, tidak ada lan, dan tidak ada amil-amil yang lain yang sebentar lagi akan kita bahas apa saja jenis-jenis amil. Ya, tidak ada lafaz, ya. Maka yadrusu marfu. Oleh karenanya di situ harokat huruf sin di dhammah, yadrusu, ya. Dan dhammah adalah salah satu tanda dari tanda rafa'nya fi'il mudhari. Dhammah adalah salah satu tanda dari tanda marfu'nya fi'il mudhari, dan masih ada beberapa tanda rafa' yang lain yang sebentar lagi akan kita bahas insyaallah ta'ala. Dapat disimpulkan bahwa fi'il mudhari i'rabnya ada 3 macam. Pertama adalah madzum, kedua mansub, ketiga marfu'. Ya. Kapan fi'il mudhari dikatakan madzum? Apabila didahului oleh amil jazm, berarti dia madzum. Kapan dikatakan fi'il mudhari itu mansub? Kalau didahului oleh amil nasab. Kapan fi'il mudhari dikatakan marfu? Jawabannya kalau tidak ada amil. Ya, sangat jelas sekali. I'rab dari fi'il mudhari ini sangat jelas sekali. Kita tidak boleh salah, ya. Yang penting kita tahu apa saja amil jazm, dan kita tahu apa saja amil-amil nasab, ya. Maka kita akan secara langsung bisa menghukumi apa i'rab dari fi'il mudhari tersebut. Kayaknya sangat mudah. Kalau ada amil jazm berarti madzum, kalau ada amil nasab berarti mansub, kalau tidak ada amil berarti marfu. Ya, itu kaidah, ya, yang terjadi pada i'rabnya fi'il mudhari yang mu'rab. Baik. Setelah ini akan kita bahas apa saja amil-amil. Apa saja amil nasab, apa saja amil jazm, yang dengan ini kita bisa menghukumi bahwa fi'il mudhari ini madzum, fi'il mudhari ini mansub, dengan kita mengetahui jenis-jenis, ya, daripada amil, kemudian arti, makna, fungsi daripada amil tersebut. Ya, baik, kita mulai. Ada dua amil, jenis-jenis amil pada fi'il mudhari. Ada 2 amil pada fi'il mudhari. Pertama adalah amil nasab, dialah yang akan menjadikan fi'il mudhari menjadi mansub. Dan yang kedua nanti kita bahas juga adalah amil jazm, dialah yang menjadikan fi'il mudhari itu menjadi madzum. Ya, fi'il mudhari itu menjadi madzum. Kita mulai yang pertama dari amil nasab dulu. Pertama amil nasab. Amil nasab yaitu adalah yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi mansub. Kita harus hafalkan ini amil supaya kita bisa menghukumi bahwa fi'il mudhari ini mansub kalau ada salah satu dari amil nasab tersebut.
Macam-macamnya sebagai berikut. Pertama, ya, amil nasab yang pertama adalah lan. Lan fungsinya maknanya untuk peniadaan. Berarti kita artikan dengan kalimat tidaklah, peniadaan. Ya, lan fungsinya untuk peniadaan, dan lan adalah amil nasab. Makanya kalau kita sedang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita menjumpai lan, perhatikan, pasti setelahnya adalah fiil mudhari yang nasab. Kenapa? Karena lan adalah amil nasab. Ya, dan maknanya adalah untuk peniadaan. Contoh. Di sini contohnya adalah Zaidun lan yajlisa. Zaid tidak sedang duduk. Kita lihat di situ. Fiil mudhari yajlis. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah mansub. Kenapa mansub? Karena didahului oleh amil nasab. Apa itu amil nasab di sini? Amil nasab di sini adalah lan. Oleh karenanya fiil yajlis di sini dibaca yajlisa. Ya, dengan memfathah huruf sin. Mengapa? Karena fathah adalah salah satu dari tanda-tanda nasab yang sebentar lagi kita bahas. Ya. Jadi yang pertama lan. Ingat, lan adalah amil nasab. Yang kedua dari amil nasab adalah an. Ya, hamzah dan nun. An. An adalah amil nasab sama seperti sebelumnya. Fungsinya adalah untuk membentuk masdar. Masdar adalah kata dasar, ya, kata yang menunjukkan makna, ya, tetapi tidak ada zatnya, ya, masdar. Contoh, ya, di sini adalah yuridu Zaidun an yajlisa. Ya, yuridu Zaidun an yajlisa. Zaid ingin duduk. Diperhatikan di situ yajlisa. Ya. Yajlisa, apa i'rabnya? Karena dia adalah fi'il mudhari yang mu'rab, berarti ada i'rabnya. Setiap fi'il mudhari yang mu'rab harus kita tanya apa i'rabnya. Dan i'rabnya tidak keluar dari 3 macam i'rab yang tadi kita sebutkan. Dalam contoh ini, yajlisa i'rabnya adalah mansub. Kenapa mansub? Karena ada amil nasab yang mendahulinya. Apa itu? Yaitu an. Ya. Oleh karenanya yajlisa kita baca dengan bacaan fathah. Sin itu di fathah. Yajlisa. Ya. Kalau ada yang membaca an yajlisu, an yajlisi, salah. Kenapa? Karena yajlis di sini nasab, dan tanda nasabnya adalah dengan fathah sebagaimana nanti akan kita bahas. Ya. Nah, an yajlisa itulah yang disebut dengan masdar. Ya. Sehingga bisa diartikan dengan ai julusan. Ai maknanya artinya adalah julusan, dan julusan adalah itulah masdar. Kata yang mengandung makna tetapi tidak ada adatnya. Nah, di situ amil nasab yang kedua adalah an, ya. Taib. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah amil nasab yang ketiga, yaitu kai. Ya, kaf bertemu ya, kai. Ya. Kai adalah amil nasab yang ketiga. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menerangkan sebab. Untuk menerangkan sebab. Makanya dalam menerjemahkan biasanya kita terjemahkan dengan kata agar atau supaya, ya. Karena itu adalah lafaz yang menunjukkan sebab sesuatu. Apa contohnya? Contohnya kalau kita mengatakan ta'allam kai tanjaha. Ta'allam, belajarlah, ya, kai tanjaha, supaya Anda berhasil. Supaya Anda berhasil. Diperhatikan di situ, tanjaha adalah fi'il mudhari. Apa i'rab dari fi'il mudhari ini? I'rab dari fi'il mudhari ini adalah mansub. Kenapa mansub? Kenapa tidak madzum? Kenapa tidak marfu? Tetapi mansub karena yang mendahulunya adalah amil nasab. Apa itu? Yaitu kai. Ya, kai tanjah. Oleh karenanya tanjaha mansub dan tanda nasabnya adalah dengan harokat fathah. Makanya kita baca tanjaha. Ya. Nah, itu adalah amil nasab yang ketiga. Kita lanjutkan. Masih ada 2 lagi amil nasab yang lain yang harus kita hafalkan. Yang keempat dari amil nasab adalah
lam yang disebut dengan lam ta'lil, ya. Lam ta'lil, ya. Lafadznya adalah li. Lam yang berharokat kasrah. Fungsi dari lam ta'lilnya adalah untuk menerangkan sebab. Berarti lam ta'lil dengan kai tadi secara makna sama, ya, untuk menerangkan sebab. Apa contohnya? Contohnya kalau kita mengatakan jaa Muhammadun liyadrusa, artinya Muhammad itu datang adalah agar atau untuk belajar. Ya, tujuannya adalah untuk belajar. Kita lihat di situ yadrusa fi'il mudhari. Apa i'rabnya? I'rabnya mansub. Kenapa nasab? Karena ada amil nasab sebelumnya, yaitu apa? Yaitu lam ta'lil, lam yang menerangkan sebab, li yadrusa. Oleh karena yadrusa kita harokati dengan harokat fathah di situ, yadrusa, ya, karena fathah adalah salah satu dari tanda nasab. Dan yang terakhir, yang kelima, di antara amil nasab yang kelima adalah hatta. Ya. Hatta adalah amil nasab untuk menunjukkan puncak sesuatu. Ya, puncak sesuatu. Contoh di sini, u'budullaha hatta tamuta. Ya, sembahlah Allah sampai kamu mati. Ya, di sini adalah ada fi'il mudhari tamut. Ya, tamut adalah fi'il mudhari. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah mansub. Ya, kenapa mansub? Karena ada amil nasab yaitu hatta. Ya, hatta adalah amil nasab. Oleh karenanya tamut adalah mansub dan tanda nasabnya dengan fathah. Ya, tanda nasab sebentar lagi akan kita bahas, dan tanda nasab satu fiil bisa jadi akan berbeda dengan tanda nasab fiil yang lain, dan perinciannya sebentar lagi akan kita bahas. Yang paling penting sekarang adalah kita tahu apa saja amil nasab. Kalau ada fiil mudhari didahului oleh salah satu dari amil-amil nasab yang 5 ini, maka kita pastikan fiil mudhari tersebut adalah mansub. Nah, baiklah, jadi itu adalah amil nasab, jenis amil yang pertama yaitu amil nasab. Amil nasab ada berapa? Ada 5. Pertama adalah lan, yang kedua adalah an, yang ketiga adalah kai, yang keempat adalah lamut ta'lil li, ya, dan yang kelima adalah hatta. Ya, hafalkan 5 amil ini sehingga kita bisa menghukumi fiil mudhari itu mansub. Selanjutnya adalah kita juga harus tahu amil jazm. Ya, karena amil jazm ini yang menjadikan fiil mudhari itu majzum. Ya, yang menjadikan fiil mudhari itu majzum. Apa saja amil-amil jazm pada pembahasan yang kedua? Amil jazm yaitu yang menyebabkan fiil mudhari menjadi majzum. Kemudian amil jazm terbagi menjadi 2 kelompok. Nah ini, kalau amil jazm ada 2, terpecah lagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah amil jazm yang menjazmkan satu buah fiil. Berarti amil ini hanya akan menjadikan majzum fiil mudhari setelahnya satu fiil saja. Ya, karena nanti ada amil jazm yang menjazmkan bukan hanya satu fiil mudhari tetapi 2 langsung. 2 langsung fiil mudhari setelahnya menjadi majzum dua-duanya. Itu adalah kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang pertama ini adalah amil jazm yang menjazmkan cukup satu fiil mudhari setelahnya. Apa saja amil jazm kelompok yang pertama ini? Ada 2 lafadz. Pertama adalah lam, ya. Pertama adalah lam. Lam adalah amil jazm, ya, dengan menggunakan mim. Kalau tadi dengan menggunakan nun, lan adalah amil nasab, ya, harus dibedakan. Kalau menggunakan mim, lam adalah amil jazm. Fungsinya adalah untuk peniadaan. Artinya sama, yaitu untuk peniadaan. Tidaklah. Apa contohnya? Contohnya adalah kalimat lam yalid walam yulad. Ya, lam yalid walam yulad. Kita perhatikan di situ. Yalid adalah fi'il mudhari. Ya, yalid adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini kalau kita i'rab, apa i'rabnya? I'rabnya adalah majzum. Kenapa majzum? Karena didahului oleh amil jazm. Apa itu? Lam. Ya. Demikian pula lafaz yang kedua, yulad. Ini juga sama.
Fi'il mudhari yang majzum karena ada amil jazm yaitu lam juga. Apa tanda jazmnya? Di situ disukun. Ya, sukun ya pada harokat dal itu adalah tanda jazm. Ya, yang nanti akan kita bahas apa saja tanda jazmnya fi'il mudhari. Ya, di antaranya adalah sukun. Ya. Yang kedua, amil jazm yang kedua adalah la, ya la an-nahiyah. Ya, la an-nahiyah yaitu lam alif yang artinya adalah untuk larangan, untuk melarang sesuatu. Contoh, ya la tansur aduwallah. Ya, artinya jangan engkau tolong musuh-musuh Allah. Lihat di situ tansur. Itu fi'il mudhari. Ya, itu adalah fi'il mudhari. Kalau kita tanya apa i'rab dari fi'il mudhari tansur, kita jawab i'rabnya adalah majzum atau jazm. Kenapa? Karena ada amil jazm yang mendahulunya yaitu la, ya, la an-nahiyah. Ya, dan tanda jazmnya di sini menggunakan sukun, la tansur disukun, ya. Ya, dan sukun adalah salah satu tanda dari tanda jazmnya fi'il mudhari. Dua huruf ini yaitu lam dan la an-nahiyah adalah amil jazm yang menjadikan fi'il mudhari, satu fi'il mudhari setelahnya adalah menjadi majzum. Ada kelompok yang kedua dari amil jazm, di mana amil jazm ini tidak cukup menjazmkan satu fi'il mudhari, tetapi malah dua langsung fi'il mudhari yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Maka amil jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus ada 4 macam yang disebut sebagai alat-alat syarat. Ya, 4 macam ini disebut dengan alat syarat. Apa saja alat-alat syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari setelahnya? Yang pertama adalah lafadz in. Ya, lafadz in yang disebut dengan in asyartiyah, in yang menunjukkan arti syarat. Artinya adalah apabila. Contohnya di sini adalah in yakum Muhammadun yakum Umar. Contoh saja. Artinya adalah apabila Muhammad berdiri, Umar pun berdiri. Ini contoh kalimat. Kita perhatikan di sini ada dua fi'il mudhari. Pertama yakum. Yang kedua yakum juga, ya. Dua-duanya majzum. Dua-duanya i'rabnya adalah majzum. Siapa yang menjadikan fi'il mudhari ini majzum? Yaitu amil jazm. Apa amil jazm di sini? Amil jazmnya adalah in asyartiyah, in yang menunjukkan syarat, ya. Dan in menjazmkan dua langsung fi'il, yaitu fi'il yakum Muhammadun, ya, itu yang pertama, dan yakum Umar, ya. Dua-duanya majzum dan yang menjazmkan adalah in asyartiyah. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya adalah menggunakan sukun di sini, ya. Nanti akan kita bahas tanda yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua masih dari amil jazm yang menjazmkan dua fi'il sekaligus, yaitu man. Itu man asyartiyah, man yang menerangkan arti syarat. Man syartiyah untuk mensyaratkan sesuatu yang berakal, ya. Menjazmkan dua fi'il mudhari. Contoh man yadrus yanjah. Man yadrus yanjah. Siapa yang dia belajar, maka itu syaratnya, maka hasilnya adalah yanjah, dia akan berhasil, ya. Berarti di situ man adalah amil jazm, menjazmkan dua fi'il setelahnya. Yadrus majzum dan yanjah juga majzum, ya. Taib. Yang ketiga adalah ma. Ma adalah amil jazm, menjazmkan dua fi'il mudhari yang tidak berakal, untuk yang sesuatu yang tidak berakal. Kita contohkan, misalkan ma taf'al min su'in yus'al anhu. Kita perhatikan ada dua fi'il mudhari yang majzum. Yang pertama adalah taf'al, ya, apapun yang Anda perbuat, yang Anda kerjakan, min su'in, dari perbuatan yang jelek, ya, balasannya adalah yus'al anhu, maka akan ditanya tentangnya, ya. Ma di sini adalah ma syarat, ya, menunjukkan arti kata syarat,
dan ma asyartiyah itu menjazmkan dua fiil. Pertama taf'al madzum dan yus'al juga madzum dan tanda jazmnya dua-duanya menggunakan sukun. Dan yang terakhir yang kelima adalah di antara amil jazm yang menjazmkan dua fiil mudhari' yaitu mata. Mata amil jazm yang berarti menunjukkan waktu kapan saja. Ya, contoh mata ya'ti zaidun ukrimhu. Mata ya'ti zaidun ukrimhu. Artinya kapan saja Zaid itu datang, aku akan muliakan dia. Kita lihat ada dua fi'il mudhari' yang dua-duanya madzum. Apa saja? Pertama ya'ti. Yang kedua ukrim. Dua-duanya madzum. Ya, siapa yang menjazmkan? Yang menjazmkan adalah amil jazm yaitu mata. Ya, ya'ti madzum. Ya, apa tanda jazmnya? Ya, yang sebentar lagi akan kita bahas. Ya, ini belum kita bahas. Yang kedua ukrim, di situ tanda jazmnya dengan sukun. Ya, tanda jazm sebentar lagi akan kita bahas dan bisa jadi satu fiil mudhari dengan fiil mudhari yang lain tanda jazmnya akan berbeda. Ya, tapi yang penting apabila didahului oleh salah satu dari amil jazm maka fiil mudhari itu i'rabnya adalah madzum. Ya, jadi kesimpulannya para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, fiil mudhari itu sangat mudah sekali dalam i'rabnya. Kita sangat bisa bedakan. Apabila kita jumpai salah satu dari amil nasab, berarti dia mansub. Ya, amil nasab ada 5. Ya, apabila kita jumpai salah satu dari amil jazm, maka dia mansub. Ya, yang kita harus tahu apa saja amil jazm, amil nasab. Dan apabila tidak didahului oleh amil, apabila tidak ada amil nasab, apabila tidak ada amil jazm, maka berarti dia adalah marfu. Ya. Apa saja contoh fi'il mudhari' yang marfu, yang tidak ada amil? Contohnya yang seperti tadi yang kita sebutkan pada halaman 58. Ya, yadrusu, yadrusani, yadrusuna, tadrusu, tadrusani, tadrusu, tadrusani, tadrusuna, tadrusina, tadrusani, adrusu, nadrusu. Ini adalah fi'il mudhari' yang marfu semuanya. Kenapa? Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Ya, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Fi'il mudhari' ini bisa diganti dengan fi'il yang lain, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, ya. Hunna tidak ada. Kemudian anta taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, ya. Antuna tidak ada. Kemudian aktubuna, aktubu. Itu adalah contoh-contoh fi'il mudhari' yang marfu'. Nah, tinggal satu masalah yang terakhir yang harus kita selesaikan juga, bahwa tanda i'rab. Ya, tanda i'rab. Setelah kita tahu bahwa fi'il mudhari' apabila didahului oleh amil jazm maka dia madzum. Apabila didahului oleh amil nasab maka dia nasab. Kalau tidak ada amil berarti marfu. Ya, tetapi masing-masing i'rab, baik madzum maupun nasab maupun marfu, masing-masing memiliki tandanya. Fi'il mudhari' ini ketika mansub, apa tanda nasabnya? Fi'il mudhari' ini ketika madzum, apa tanda madzumnya? Fi'il mudhari' ini ketika marfu, apa tanda rafa'nya? Dan sangat mungkin satu fi'il tanda i'rabnya berbeda dengan fi'il yang lain sesuai dengan perinciannya yang akan kita bahas ya insyaallah dalam pertemuan kali ini sebagai pelengkap bahwa i'rab fi'il mudhari' ya adalah terbagi menjadi 3 macam i'rab, yaitu madzum, mansub dan marfu, dan masing-masing i'rab memiliki tanda. Adapun tentang tanda-tanda i'rabnya fi'il mudhari' bisa dilihat pada halaman 62 dan 63 dari kitab panduan kita. Kita sudah sebutkan di situ ya tanda i'rab, kemudian contohnya langsung. Ya, bisa dibuka halaman 62 dan 63 dari kitab kita. Ya, yang pertama diperhatikan di situ pada halaman 62 tanda i'rab. Ya, pertama apabila fi'il mudhari' tidak bersambung dengan huruf apapun. Apabila ada fi'il mudhari' ya, tidak bersambung dengan apapun, maka tanda rafa'nya adalah dengan dhammah.
harus di dhammah. Tanda nasabnya harus di fathah dengan fathah, dan tanda jazmnya atau mazmumnya harus dengan sukun. Fi'il mudhari ketika tidak ada sambungan apapun, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun. Apa contohnya? Contohnya ada di halaman 63, ya, poin yang nomor 1, yaitu ketika tidak bersambung dengan huruf apapun. Kita mencontohkan ketika marfu ada contoh huwa yaktubu. Perhatikan di situ fi'il mudhari yaktubu. Ya, yaktubu tidak ada amil, baik amil nasab maupun amil jazm. Berarti dia marfu. Dan tanda rafanya dengan dhammah. Kenapa? Karena yaktubu tidak bersambung dengan apapun. Maka harus di dhammah. Huwa yaktubu. Makanya salah kalau ada yang membaca yaktuba atau yaktubi atau yaktuba. Ini bacaan yang salah. Harus di dhammah. Kenapa? Karena tanda rafanya adalah dhammah. Ketika didahului oleh amil nasab, ya, maka akan menjadi mansub, menjadi huwa lan yaktuba. Lihat di situ, yaktuba mansub karena ada lan, dan lan adalah amil nasab, dan tanda nasabnya adalah dengan fathah, ya, lan yaktuba, ya. Kalau ada yang membaca dengan selain fathah, berarti bacaan yang salah. Dan ketika madzum, tanda jazmnya dengan sukun, menjadi huwa lam yaktub. Lihat di situ, ba harus disukun, ya. Kenapa? Karena madzum, dan tanda jazmnya yaktub adalah dengan sukun. Ya, ini yang pertama, dan ini berlaku untuk semua fi'il mudhari ketika tidak bersambung dengan huruf apapun. Kemudian yang kedua, ya, ketiga dan keempat ini sama hukumnya. Ini kita samakan saja. Nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Ini sama, yaitu apabila fi'il mudhari bersambung dengan alif, atau bersambung dengan waw, atau bersambung dengan ya. Ini 3 macam fi'il mudhari hukumnya sama. Bersambung dengan alif, bersambung dengan waw setelahnya, bersambung dengan ya setelahnya, maka hukumnya adalah ketika marfu dengan menetapkan nun. Nunnya ada, ditetapkannya nun. Ketika mansub dengan membuang nunnya, dan ketika madzum dengan membuang nunnya. Apa contohnya? Contohnya di halaman 63. Contoh yang ketika bersambung dengan alif. Contohnya pada dhamir huma. Menjadi huma yaktubani. Mereka 2 orang laki-laki sedang menulis. Yaktubani. Lihat di situ marfu tidak ada amil. Dan tanda rafanya dengan tetapnya nun. Artinya nunnya tidak dibuang. Ya. Ketika bersambung dengan waw. Contohnya adalah pada dhamir hum. Hum yaktubun. Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, marfu, maka ya tandanya dengan tetapnya nun setelah waw. Yaktubun. Ketika bersambung dengan ya, yaitu pada dhamir anti. Jadi anti taktubina, ya, juga sama marfu dengan tetapnya nun. Bagaimana yang nasab dan madzum? Contoh yang mansub. Ketika bersambung dengan alif, buang nunnya menjadi huma lan yaktuba, ya, artinya mereka 2 orang laki-laki tidak sedang menulis, ya. Ketika madzum, huma lam yaktuba, sama nunnya hilang, ya. Taib. Ketika bersambung dengan waw, ya, contoh hum lan yaktubu, ini ketika mansub, ya, ketika mansub buang nunnya. Madzum juga sama, buang nunnya. Hum lam yaktubu. Ya. Ketika bersambung dengan ya, anti lan taktubi. Itu ketika nasab. Lan taktubi, nunnya hilang. Ya, ketika madzum juga sama, anti lan taktubi. Ya. Anti lam taktubi, nunnya hilang. Jadi dalam 3 kondisi ini, fi'il mudhari ketika bersambung dengan alif setelahnya, ketika bersambung dengan waw setelahnya, dan ketika bersambung dengan ya setelahnya, tanda i'rabnya sama, marfu dengan menetapkan nun, tidak membuang, mansub dan madzum dengan membuang nunnya. Baik. Tinggal tersisa 2 masalah. Yang pertama, yang kelima, ya. Yang kelima adalah apabila ada fi'il mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir, ya, kita ingat fi'il mudhari atau fi'il itu bisa dikelompokkan menjadi fi'il mu'tal dan fi'il sahih. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang padanya terdapat huruf illah
alif, waw, ya. Ya. Apabila huruf ilahnya di akhir, itulah yang disebut dengan mu'tal akhir. Dan mu'tal akhir itu mencakup 3 kelompok fi'il. Kalau masih ingat ya, pertama adalah fi'il nakis, di mana huruf illat itu berada di posisi lam fi'il, di huruf ketiga. Yang kedua, lafif mafruqa, di mana posisi huruf illat di awal dan di akhir. Dan ketiga adalah lafif makrun, di mana posisi huruf illat di tengah dan di akhir. Yang jelas 3 fi'il ini, nakis, lafif mafruqa, dan lafif makrun, itu diakhiri dengan huruf illat yang dia disebut dengan mu'tal akhir. Ya. Apabila mu'tal akhirnya dengan alif, artinya huruf illatnya adalah alif, bukan waw, bukan ya. Apabila huruf illatnya adalah alif, maka ketika marfu' tandanya dengan dhammah muqaddarah. Apa itu muqaddarah? Dhammah muqaddarah artinya adalah dhammah yang tidak nampak, yang tidak ada wujudnya, tapi sebenarnya diniatkan bahwa ada dhammah, hanya tidak terlihat. Ya. Kemudian tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, ya, sama, muqaddar artinya tidak nampak, tidak terlihat, ya. Kemudian madzum tanda jazmnya dengan membuang huruf illat. Kita lihat contohnya. Contohnya di halaman 63. Contoh fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf illat mu'tal akhir adalah fi'il yanha. Ya, fi'il yanha. Ketika marfu' tandanya dengan dhammah muqaddarah, menjadi huwa yanha. Lihat, yanha alif ya adalah huruf illat di akhir. Tidak kita buang ya, tetapi tetap ada. Dan apa tanda rafa dari yanha? Tandanya adalah ada harokat dhammah di atas alif, tapi tidak boleh dinampakkan. Ya, tidak boleh dinampakkan. Ini disebut dengan muqaddarah. Kenapa tidak boleh dinampakkan? Di antara alasannya adalah karena huruf alif adalah huruf yang tidak bisa menerima harokat, tidak boleh diberi harokat, ya. Oleh karenanya dia disebut dengan muqaddarah. Ketika mansub, kita mengatakan huwa lan yanha, ada tambahan lan karena mansub, ya. Sama tanda nasabnya yanha adalah fathah tapi muqaddarah, ya. Muqaddarah di atas alif, ada fathah yang tidak nampak. Dan ketika madzum menjadi huwa lam yanha. Lihat, ketika madzum huruf illatnya dihilangkan, dihapus menjadi huwa lam yanha, tidak ada alif, ya. Karena yanha di situ madzum, ada amil jazm yaitu lam, dan tanda jazmnya dengan membuang huruf alif, ya. Ini ketika fi'il mudhari itu mu'tal akhir dengan alif. Dan yang terakhir adalah apabila fi'il mudhari mu'tal akhir tetapi huruf illatnya dengan huruf waw dan ya. Ini sama hukumnya. Kalau ada fi'il mudhari ya diakhiri dengan huruf illat waw dan huruf illat ya. Bagaimana tanda i'rabnya? Marfu' dengan dhammah muqaddarah, sama dengan tadi, tetapi mansubnya dengan fathah. Maksudnya fathahnya nampak, ya. Kemudian madzumnya dengan membuang huruf illat. Berarti bedanya cuma di ketika mansub, ya. Ketika mansub, kalau yang tadi huruf illatnya alif, ya, mansub dengan fathah muqaddarah. Tapi kalau huruf illatnya waw dan ya, mansubnya dengan fathah yang nampak, tidak muqaddarah. Apa contohnya? Contohnya adalah fi'il yang diakhiri dengan huruf illat waw adalah fi'il mudhari yarju. Yarju di situ ada wawnya, ya. Ketika marfu' huwa yarju, marfu'. Apa tanda rafa? Dhammah muqaddarah. Artinya di atas huruf waw sebenarnya ada harokat dhammah tetapi tidak boleh dinampakkan. Itu yang selanjutnya disebut dengan dhammah muqaddarah. Yang diakhiri dengan huruf ya, contohnya adalah yanwi, ada ya-nya, ya. Huwa yanwi, ya, itu marfu, tidak ada amil, ya, dan tanda rafanya sama dengan dhammah muqaddarah. Taib. Kemudian selanjutnya ketika nasab, ya. Ketika nasab adalah contoh yang pertama huwa lan yarjuwa. Lihat. Ketika nasab
tanda nasabnya dengan fathah yang nampak, ya, maka kita harokati. Lan yarjuwa, ada harokat fathahnya, dan lan yanwiya, ada harokat fathahnya. Jadi ketika nasab fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf ilat waw dan huruf ilat ya, tanda nasabnya dengan fathah. Dan yang terakhir adalah ketika majzum, yaitu tanda jazmnya tadi adalah dengan membuang huruf ilatnya, buang wawunya, buang ya-nya, menjadi huwa lam yarju dan huwa lam yanwi, buang harokat atau buang huruf ilatnya. Nah, inilah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya adalah bahwa fi'il mudhari, ya, itu yang mu'rab, fi'il mudhari yang mu'rab dapat di-i'rab dengan 3 i'rab. Pertama adalah majzum, kedua mansub, ketiga marfu. Majzum ketika ada amil jazm, mansub ketika ada amil nasab, marfu ketika tidak ada amil. Tapi masing-masing dari i'rab tadi harus ada tandanya. Majzum ada tandanya, marfu ada tandanya, mansub ada tandanya. Satu fi'il dengan fi'il mudhari yang lain bisa jadi tandanya beda. Perinciannya adalah seperti yang tadi kita sebutkan dalam 6 kategori fi'il mudhari. Ketika dia tidak bersambung dengan huruf apapun, ketika dia bersambung dengan alif, bersambung dengan waw, bersambung dengan ya, tanda rafa'nya ini, tanda nasabnya ini, tanda jazmnya ini. Ketika dia diakhiri dengan huruf illat, tanda rafa'nya ini, tanda nasabnya ini, tanda jazmnya ini. Ini harus kita pahami dengan baik, ya, pelan-pelan tentunya, perlahan kita juga harus hafalkan juga, ya, tentunya secara perlahan, ya, kan ini kalau tidak difahami juga nanti akan sulit kita mengirab sebuah fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari, ya, ketika kita mengirabnya kita harus tahu apa i'rabnya dan apa tandanya, ya. Sekali lagi, ketika kita mengirab sebuah fi'il mudhari, kita akan tanyakan 2. Pertama, fi'il mudhari ini apa i'rabnya? Apakah marfu, apakah mansub, apakah majzum? Yang kedua, kalau marfu apa tandanya? Kalau mansub apa tandanya? Kalau majzum apa tandanya, ya? Dan tandanya seperti yang tadi sudah kita bahas. Baiklah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan, dan pertemuan yang ke-9 ini adalah pertemuan yang terakhir dalam pembahasan fi'il, ya. Dalam pembahasan fi'il, kita telah membahas fi'il dalam 5 masalah, sebagaimana kita membahas isim dalam 5 masalah, ya. Fi'il yang telah kita bahas adalah, ya, fi'il, ya, kita dalam 5 tinjauan yang kemarin sudah kita bahas. Yang terakhir ini adalah dalam tinjauan fi'il yang mabni dan fi'il yang mu'rab, ya. Dengan tinjauan-tinjauan ini, baik dalam tinjauan isim dalam 5 masalah, tinjauan fi'il dalam 5 masalah, sangat diharapkan dengan ini kita bisa mendalami, memahami tentang isim dan tentang fi'il secara detail, ya. Kemudian pembahasan setelah ini insyaallah kita akan langsung bahas kepada inti dari ilmu nahwu, yaitu kita berbicara tentang susunan kalimat. Kalau dalam 9 pertemuan ini kita membahas satu kata, membahas isim, membahas fi'il, ya. Adapun huruf, para ulama tidak memerinci. Tidak diperinci sebagaimana isim dibahas dalam 5 pembahasan, fi'il dibahas dalam 5 pembahasan. Kenapa huruf tidak? Ya, karena huruf itu adalah kata tambahan saja. Kalau dia tidak dibahas di isim, tidak dibahas di fi'il, berarti dia huruf. Maka huruf tidak ada pembahasan, ya. Kita bahas per kata. Isim sudah, fi'il sudah. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang susunan apabila isim bertemu dengan fi'il. Apabila fi'il digabungkan menjadi isim membentuk sebuah kalimat, bagaimana penjelasannya, dan itu insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan setelah ini. Kita akan membahas tentang susunan sebuah kalimat, dan itulah pembahasan inti dari ilmu nahwu atau ilmu i'rab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita, kesabaran, ya, dan pemahaman kepada kita. Senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu
karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepahaman kepada kita. Kita hanya berusaha, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberinya. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.